Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan melihat video pembelajaran kali ini. Nah, untuk video pembelajaran pada hari ini kita akan membahas lengkap mengenai pengerjaan LKP resep. Nah, untuk soal yang akan saya bahas adalah soal yang ada di PowerPoint yang telah saya upload di Google Classroom. Jadi, kita bahas soal resep Boraginol S suppositoria dan resep racikan paracetamol dan kadiptik. Silakan bisa dilihat PPT-nya. Nah, di sini ada dua macam R. Dalam satu resep bisa terdiri dari dua R. Nah, R yang pertama merupakan resep tunggal. R yang kedua adalah resep racikan. Nah, di sini soalnya adalah pasien membeli setengahnya saja. Saya tulis di sini. Pasien yang berarti nanti jumlah semua bahan itu akan dikalikan setengah. Maksud saya numeronya akan dibagi setengah. Jadi di sini nanti pertama kita hitung bahannya dulu, dan kedua hitung harga. Nah, pasien membeli setengah, berarti yang pertama kita lakukan, kita lihat numero masing-masing R. Boraginol sup numero 5. Nah, kalau diambil setengah berarti dicoret, jadinya adalah 5 kali setengah sama dengan 2,5. Namun karena dia adalah boraginol suppositoria tidak bisa dipecah, maka diberitahukan ke pasien kalau diambil setengah diharapkan diambil 3 atau 2. Nah, lebih baik kalau tidak dikatakan lain, kita naikkan ke atas, kita bulatkan ke atas, berarti diambil 3. Kemudian kita lihat yang di bawah. Untuk resep paracetamol numeronya 20. Untuk resep racikan ini berarti diambil 20 dikali setengah sama dengan 10 kapsul. Ini kan Nicevac kapsula detail dosis numero 20. Karena pasien ngambil setengah berarti 20 dikali 10 dikali setengah sama dengan 10. Nah, setelah itu kita hitung dulu bahannya. Untuk resep racikan kita perlu tahu perbedaan antara yang ada DTD dan tidak ada DTD. Di resep ini ada DTD. Resep yang ada DTD berarti dikalikan numero. Apabila tidak ada DTD, tidak perlu dikalikan numero. Numero itu yang mana ya, ini ya. Nah, itu. Nah, setelah kita tahu numeronya 10 berarti kita kalikan. Paracetamol dikali 10 sama dengan paracetamol 0,35 kali 10 sama dengan 3,5. Satuannya adalah gram, karena jika tidak ada tulisannya satuannya adalah gram. Kemudian paracetamol diambil berapa tablet, kita lihat kekuatan tabletnya, karena tidak mungkin kita ambil paracetamol dalam bentuk serbuk. Nah, kekuatan tablet paracetamol adalah 500 mg. Maka gramnya dijadikan miligram dulu. 3.500
mg dibagi kekuatan tabletnya 500 mg. Jadi 7 tablet. Kemudian kaditik 50 mg, 2/3 tablet. Karena ada DTG dikalikan 10, 2/3 dikali 10 sama dengan 6,6 tablet. Dan ini tidak boleh dibulatkan ke atas karena ini adalah kandungan obat yang ada di racikan. Kalau kalian naikkan ke atas, ini akan overdosis. Beda dengan yang suppositoria. Kalau suppositoria ini karena dia kan sediaan utuh, sama seperti sirup dibeli separuhnya kan nggak bisa, jadi dibulatkan satu. Jadi bedakan ya. Jika racikan, perhitungan bahan tidak boleh dibulatkan untuk perhitungan bahan. Kalau perhitungan harga nanti kita bahas lagi. Nah, setelah itu ini sudah selesai untuk perhitungan bahan. Boraginolnya 3, paracetamolnya 7 tablet, kaditiknya 6,6 tablet, dan dibuat kapsul sebanyak 10. Sekarang kita mulai perhitungan harga. Nah, setelah kita melakukan perhitungan bahan, kita lakukan perhitungan harga. Jadi, boraginol S sub di daftar harga per suppositorianya adalah 8.000. Kalian taruh di sebelah sini. 8.000. Kemudian kalikan 8.000 dikalikan 3 suppositorio sama dengan 24.000. Kalian tulis di sebelah nama obat 24.000. Nah, karena kalian saat praktek harus memasukkan kode obat, maka masukkan kode obat boraginol suppositoria. Seperti PR kalian, apabila tidak ada kodenya, kalian kasih kode sendiri. Jadi kita kasih 0001 misalnya, seperti itu. Tapi tiap item itu berbeda kode, kalian kasih kode yang berbeda. Kemudian karena resep tunggal, kita kasih embalase resep tunggal. Di daftar harga embalase 750. Nah, jangan lupa embalase juga dikasih ini nomor kode. Kita kasih nomor kode yang berbeda, 0002. Jadi tiap item itu berbeda kodenya. Kemudian kita tambahkan. Hasilnya adalah 24.750. Nah, kemudian kita hitung harga resep racikan. Untuk paracetamol kita ambil 7 tablet dengan kekuatan tablet 500 mg. Harga per tablet paracetamol 500 ml adalah Rp600. Kita tulis di sebelah sini. Kemudian Rp600 kita kalikan pengambilannya dikali 7 tablet, berarti 4.200. Nah, ingat jangan lupa kode obat ditulis di atas obat. Nah, kita kasih kode obat yang baru 0003 karena tiap item beda harga dan beda kode. Kemudian kaditik
Ditik diambil 6,6 tablet. Berarti dalam satu strip ada 10 tablet, maka kita ambil 7 tablet terlebih dahulu. Kemudian baru yang nanti dimasukkan di pulverizer tetap 6,6. Jadi kita memakai pemotong tablet atau kita melakukan pengenceran agar dapat 6,6 tablet. Nah, berarti harga per tabletnya adalah 400 mg dikalikan 7 tablet. Karena dari 6,6 kan diambil 7 tablet. Nah, 400 dikali 7 berarti 2.800. Kemudian kode obatnya jangan lupa pakai kode obat baru 0004. Nah, setelah itu kita berikan harga cangkang kapsulnya, karena ini di kapsul. Cangkang kapsul harganya adalah 50 rupiah. Cangkang kapsul 50 rupiah, ditulis di sebelah sini. 50 dikali pengambilannya 10, jadinya 500 rupiah. Cangkang kapsul jangan lupa dikasih kode. Kodenya 0005. Kemudian yang terakhir, embalase. Embalase resep racikan, kita pakai embalase racikan 1-10 puff. Jadi kan kapsul ini kan tetap akan dibuyar, jadi kita pakai puff 1-10. Nanti harga kapsulnya kan sudah, jadi tetap pakai harga embalase racikan pulveris ya, yang 1-10, karena ini diambil hanya 10, harganya 1.000. Dan jangan lupa ditambahkan kode, karena di setiap harga yang berbeda pasti ada kode yang berbeda. 0006. Kemudian kita jumlah totalnya adalah berapa ini? 8.500. 8.500. Sini. Kemudian paling bawah jangan lupa ditulis total harga. Sebisa mungkin tulis komponennya, jadi saya bisa tahu kalian dapat jumlah itu dari mana. Ditulis 24.750 ditambah 8.500 sama dengan 33.250, atau setara dengan 33.300. Nah, sampai sini jelas. Jika ada pertanyaan jangan lupa tanyakan di kolom komentar langsung. Oke, nah setelah ini saya akan jelaskan perbedaan resep racikan dengan DTD dan tanpa DTD. Nah, kemudian setelah ini saya akan menjelaskan perbedaan antara resep racikan dengan DTD dan tanpa DTD. Kan kalian sudah banyak yang bertanya. Saya harap dengan video ini sudah tidak ada lagi pertanyaan perbedaan dengan resep dengan DTD dan tanpa DTD. Nah, untuk yang pertama saya review resep racikan dengan DTD. Nah, kalau dengan DTD yang pertama kita lihat numeronya dulu, karena resep ini diambil separuh, berarti yang diambil hanya
10 kapsul. Jika ada DTD artinya adalah dikalikan numero. Maka 0,35 gram ini dikalikan 10 sama dengan 3,5 gram atau sama dengan 3.500 miligram. Ya benar, dikalikan 1000 ya, dari gram ke miligram. Kemudian dibagi kekuatan tablet atau kapsul paracetamol 500 mili. Jadi diambil 7 tablet. Saya jelaskan pengambilan bahannya saja. Kemudian untuk kaditik juga dikalikan numero 2/3 tablet dikalikan 10. Berarti yang diambil adalah 6,6 tablet. Seperti itu. Nah, baru dikalikan harganya. Seperti yang tadi. Berbeda dengan yang tanpa DTD. Nah, yang ini. Yang tanpa DTD. Jika dia tanpa DTD, tidak ada DTD di sini, pertama tetap numeronya harus ditulis dulu. Kita ambil separuh berarti numero 10. Tapi apabila tanpa DTD, numero ini tidak mempengaruhi pengambilan bahan karena DTD ini tidak dikali numero. Jika tidak ada DTD, maka pengambilan paracetamol tetap 0,35 gram. Kita jadikan miligram dulu. 3.350 miligram, maaf, karena gram ke miligram kan 1000. 0,35 jadinya diambil hanya 350 miligram. Berarti diambil berapa tablet itu? Dibagi 500. Hasilnya berarti dibagi 50, 7/10 tablet. Ya benar. 5, 7 dibagi 5, 10. 7/10 tablet untuk paracetamol. Kemudian untuk kaditik 2/3 tablet. Maka yang diambil tetap 2/3 tablet karena tidak dikalikan numero. Pengambilannya 2/3 tablet. Nah, selesai untuk pengambilan tanpa DTD. Nah, kemudian ya masing-masing itu dikalikan harganya. Berarti 7/10 tablet kan berarti itu berapa? Kurang dari 1 tablet kan? Berarti harganya dihargai hanya 1 tablet. 1 tabletnya adalah 600 paracetamolnya. Jadi ditulis di sini 600 rupiah saja. Seharusnya ditulis ya di sebelahnya 7/10, cuman itu emang nggak cukup. Kemudian untuk kaditik harganya 400. Jadi ditulis aja di sini 400. Kemudian tetap harga cangkang kapsulnya sama-sama 10 kan? Sama-sama kita menggunakan 10 kapsul. Jadi per kapsulnya adalah 50. Harganya 50, tetap dikalikan 50 kali 10 tetap 500. Nah, kemudian harga embalase, karena kita tetap membuat 10 kapsul, maka embalasenya embalase racikan 1-10 kapsul adalah 1000. Nah, ini di total 1000, 2000, 2500. Harga totalnya 2500
2.500. Sedangkan yang tadi bisa dilihat lagi, tadi harga totalnya 8.500. Jelas ya. DTD dari segi dosis berbeda, dari segi pengambilan bahan berbeda, harganya pun ikut berbeda. Jadi apabila masih ada ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar.